ini deh. Kalau lulus saya mari kita jalan. Hai semua, oke, nama saya Nirmai. Welcome to my YouTube channel. YouTube channel. Oke, teori yang saya nak share pada saat ini adalah yaitu pengetahuan bagaimana cara mengambil lesen PSV. Yeay, lesen PSV. Oke, menurut pengalaman saya, sebab saya baru saja ambil lesen PSV, dan saya mau share bagaimana cara proses dia, bagaimana proses untuk ambil lesen PSV. Sebenarnya senang aja, sama orang ya, generasi kita itu memang ini terlampau jauh ke depan sehingga kita rasa takut untuk ambil lesen PSV. Oke, sebenarnya simple aja. Oke, perkara pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengambil borang ini. Oke, dahulu sebelum dapat. Oke, borang apakah ini? Ini adalah borang pemeriksaan kesehatan. Jadi kena buat medical check up dahulu. Oke, medical check up di mana-mana klinik swasta kah, kerajaan kah, it's okay. Kalau saya bagi sarankan untuk di klinik swasta saja, lebih cepat. Borang ini boleh diambil di mana-mana institut memandu ataupun mana-mana cikgu memandu yang kamu kenal, seperti saya. Oke, untuk pengetahuan kamu, saya nak promote sedikit, boleh? Oke, untuk pengetahuan kamu, saya adalah cikgu memandu Institut Memandu Mas Lahadatul. Oke, Lahadatul, jangan salah, Lahadatul. Saya ungkap lagi sekali, Lahadatul. So banyak yang DM saya ke WhatsApp saya tanya, promosi ini ke? Oke, promosi ke? Banyak negara tak semanju. Ingin belajar saya ke WhatsApp saya. Saya akan letak di description di bawah. Lepas itu, ya, kalau cerita dapatkan ini di mana-mana institut memandu ataupun cikgu memandu. Okay. Borang dia di mana-mana tempat dia punya borang sama saja seperti ini disediakan daripada cikgu. Okay. So, bila dah buat medical check up di mana-mana klinik swasta sudah buat medical check up, receipt ini borang akan diisi oleh dokter ya, bukan kamu yang isi. Oke, dokter yang isi. So, receipt yang dibagi jangan buang. Oke, ini kamu perlu klikkan satu kali untuk hantar di institut memandu yang menawarkan pengambilan untuk lesen kelas PSV. Oke, untuk pengetahuan kamu, sebelum saya cerita lebih lanjut bagaimana proses dia, nak share lesen vocational ya. So, sebab ini orang bingung, saya nak ambil PSV, banyak soalan seperti itu. Jadi yang saya nak share di sini adalah lesen vocational lesen ada dua jenis, yaitu GDL dan juga PSV. PSV pun ada dua jenis, so jangan keliru. Jangan keliru. PSV untuk taksi dan juga PSV untuk bus. Okay. Jadi GDL ni seperti yang kita tahu itu sebelum tu, apa maksud lesen GDL dan juga PSV? Okay, G for what, D for what, L for what, P for what. Actually saya pun tidak tahu. Nama saja apa, total driving, tapi tidak tahu apa ya sudah nama dia, good driving license. So in short, GDL. Okay, license GDL. Okay, GDL adalah lesen yang membawa barang. Ada banyak jenis juga, ada beberapa
lebar atau kepanjangan sebagainya ya, pun kurang pasti juga sebab saya belum pernah ambil lesen GPL. Dan kedua adalah license PSV Public Service Public Service Vehicle, PSV. Okay, so PSV ada dua, ada untuk bus dan juga taksi. Okay, jadi kepada yang mau ambil Grab itu dia termasuk kepada yang dalam taksi. So PSV untuk taksi mewah dan sebagainya, dan juga hailing, semua itu termasuk dalam PSV taksi. Okay, dan yang mau ambil bus pun ada dua jenis. PSV bus, sebenarnya PSV ada tiga. Okay, PSV conductor, itu biasa bus-bus besar itu perlukan conductor, jadi dia perlu mengambil lesen PSV conductor. So conductor kena ambil lesen juga. So menurut yang saya dengar lah, okay, itu yang saya dengar kenapa ada lesen conductor, sebab orang yang bawa bus-bus malam ni biasa mungkin orang tak cukup rehat dan sebagainya, so orang perlu pengganti saat mereka memandu. Jadi konduktor ni lah yang gantikan posisi mereka buat sementara untuk mereka rehat sekejap. Konduktor yang bawa bus itu saya tidak tahu sejauh mana kebenaran dia, itu yang saya masuk di telinga saya. So PSV ada tiga, PSV konduktor, PSV taxi, dan juga hailing, dan juga PSV bus. Okay, PSV bus. Okay, seperti yang tahu bus pelancong dan sebagainya itu PSV bus, ataupun bus besar dan sebagainya itu PSV bus. Jadi kamu tahu sudah kan apa maksud PSV dan juga GPL. Kalau yang mau ambil Grab, ambil PSV taxi. Okay, so ya, itu untuk pengetahuan kamu. So jangan confuse. So back to the point, back to the story, the main point. Okay, selepas sudah buat pemeriksaan, datang di mana-mana institut memandu. Okay, institut susah betul nak sebut institut. Okay, institut memandu ataupun cikgu-cikgu yang kamu kenal seperti saya. Okay, datang buat pendaftaran, bayar kalau di tempat institut memandu merit class. Harga dia 200. Okay, 200 untuk semuanya termasuk tes pertama. Okay, jadi kalau gagal untuk tes pertama, ulangan kena bayar 35 ringgit. So buatlah yang terbaik. Okay, murah je 200. Murah je 200 je. So sudah antar, tunggulah panggilan, sudah antar, sudah daftar dan sebagainya. Okay, tunggu panggilan bila tarik ceramah untuk PSV. Okay, dan sudah dipanggil untuk datang tarik ceramah PSV. Sebenarnya yang menunggu itu adalah tarik ceramah PSV. Yang untuk tesnya tu sekejap siap, sebab dia minggu depan, macam hari ini ceramah, minggu depannya sudah boleh tes begitu. Sudah tarik ceramah, ditetapkan tarik ceramah keluar. Okay, datanglah pada waktunya. Pakaian kena, kalau bagi yang lelaki kena berkolor, okay, kemas, dan tidak boleh short pant, kena seluar panjang, dan paling penting adalah berkasut. Okay, dan kasut sukan berapa kan, yang penting bertutup semua. Okay, saya datang bawa IC for diri, sudah sign, kamu akan dibagi buku ini. Okay, ini adalah buku khusus asas profesional pemandu perkhidmatan. Jadi apa yang kamu diajarkan di ceramah itu ada di buku ini. Okay, kenapa kita kena ikut ceramah itu adalah kita diajarkan peraturan-peraturan yang tidak boleh kita langgar, ataupun akta yang digunakan saat kita melakukan pelanggaran. Dan juga salah satu yang terpenting adalah yang diajarkan kita itu adalah cara untuk memberikan servis yang terbaik, layanan yang terbaik. Ya, kita pemandu, kita beri layanan kepada orang. So kita tahu cara pemberian layanan yang terbaik, terutama kepada orang yang akan use. Apa yang kamu diajarkan di ceramah semuanya ada di sini. Okay, nah ini saya tidak ikut di ceramah.
yang saya jawab, saya ini orang yang jenisnya suka koleksi buku tebal lagi saya suka koleksi, tetapi saya tidak suka baca. Oke, itu bezanya saya dengan orang lain. Mungkin sebab tak tahu kenapa, mungkin saya ini jenisnya orang yang lebih kepada seni daripada teori. So saya tidak suka baca benda yang banyak words, tapi saya suka baca benda yang banyak gambar aja. Contoh buku-buku budak-budak, buku anak-anak seperti saya. Kita kawan. Iya Jo, pelik tapi benar. Pelik tapi benar, itu adalah saya. So selepas sudah ikut ceramah, kamu belajarlah sama ada kamu belajar dari buku ini ataupun cara saya untuk belajar. Saya tidak belajar dari buku sebab saya memang tidak minat baca buku, tapi saya akan belajar daripada apps. Oke, apps dia adalah baik saja di Google Apps ataupun di Play Store. Dari sana PSV dia akan keluar. Ini saya akan tunjukkan sekarang. Cek. Oke, apps Play Store dan kita type sana PSV. Oke, dia akan bagi dua jenis. Saya download dua-dua, tapi saya sarankan paling kalau tidak cukup memori paling bagus yang ini. Type sana PSV. Oke, saya sudah download dua-dua. Kenapa saya sarankan yang satu nih? Sebab ini bagusnya dia bagi soalan 4 question, tapi sebenarnya dua soalan set 1 dengan set 2 sejak dibagi free, dan yang set 3 dengan 4 nih memang tidak dapat dibagilah, itu kena bayar. Oke, itu kekurangan dia, cuma ada dua soalan. Tapi kelebihannya di sini adalah dia bagi kita nota tambahan. Ini yang paling bagusnya. Kalau orang yang tidak suka baca buku tuh bagus download nih, baca dari sini siapapun oke juga. Sangat ringkas, plus tuh yang lagi bagusnya dia bagi tahu apa kesalahan kita. Oke, macam ini, tapi kena bayar lah. Oke, lagi satu contoh, kita buka set 1 nih. Oke, ini quadrant. Dia bagi soalan, jadi kita jawablah A, B, C, D kan. Jadi kuadran pernikahan diilhamkan oleh, oke ini saya sudah tahu, jadi robot dia lebih kurang macam Jepun sedikit lah, Kiyosaki. Oke, robot Kiyosaki, jangan salah. Oke, kalau betul dia bagi warna hijau. Oke, misal katalah kita buka balik set D dan kita salah pilih, contoh robot Quark. Oke, dia bagi tahu yang merah tuh salah. Soalan yang kita jawab tadi warna merah salah, dan dia juga bagi kita jawaban betul, yaitu robot Kiyosaki. Oke, then kita buka lagi satu apps yang special untuk Grab. Oke, test exam Grab PSV. Lebih kurang juga nih soalan dia. Oke, kita klik di sini. Oke, dia bagi kita 3 soalan. Tapi kelemahannya di sini adalah kita kena ada line baru kita boleh buka. Kalau tidak line kita tidak boleh buka. Oke, robot Kiyosaki, bukan Robina, robot Kiyosaki. Kita just klik ya, kita letak. Oke, dia bagi betul. Oke, yang salah tuh dia kasih garis. Oke, misal kata kita salah jawab belakang, kita buka balik. Saya bagi contoh contoh kita salah jawab. Kita jawab Robin Kiyosaki, kita tekan next, dia bagi tahu salah jawaban kita. Oke, jawaban kita salah tapi dia tunjukkan jawaban yang betul, yaitu C. Oke, itulah perbezaan antara dua ini. Oke, perbezaan dia yang ini PSV test nih, kelebihan dia ada kelebihannya. Kalau kita tidak online pun kita boleh buka jawab, dan juga dia bagi nota tambahan. Oke, kelebihan Grab PSV ini dia banyak questions ya lah. Jadi kalau nak buat banyak latihan, just download nih 2 dan kita buat di 2 tempat tuh, mana yang free kita buat. Dari situlah saya belajar. Saya tidak baca dari buku ini. Memang saya betul
biar tipis macam manapun buku itu. Tapi kalau saya rasa boring untuk baca, saya tidak akan baca. Yang suka daripada apps ini adalah dia habis karena suka note yang memang kecil. Waktu saya belajar dulu pun saya lebih suka yang namanya note saya dan baca buku yang tebal-tebal. Kayak back the story. Setelah sudah belajar di sana, kamu belajarlah dari situ. Silakan apa yang kamu buat, kamu take note. Jadi sebenarnya soalan dia berulang-ulang, cuma dia pusing-pusing sedikit ceritanya. So sebenarnya simple sih soalannya tuh. Kalau kamu baca berulang-ulang, kalau kamu jawab berulang-ulang tuh questions, sebenarnya kamu boleh ingat questions. Oh ini jawabannya ini, oh ini ya. Selepas saya ikut ceramah tuh hari Kamis, so minggu depannya hari Jumat sudah tes yang masa 2 minggu lah, ya 2 minggu sebab musim PKP kan, so ya agak lambat sedikit. So next 2 weeks-nya kami diberitahu untuk ambil tes PSB. Finally tes. Begitu lama sepanjang 2 minggu tuh rasa macam bila tes nih takut sebagai pikiran kita itu sudah jauh ke depan. Bagaimana kalau gagal, bagaimana malu kita ni cikgu kalau gagal malu kita. Sebenarnya seminggu belum lagi ada berita kabar bila tes tuh rasa macam yang masih rilis. Yang bila diberitahu tes hari Jumat ini, case dia ada seperti wow, itu mulai fresh. Kalau gagal nih confirm bikin malu nama cikgu. Betul, saya sebagai cikgu mengajar memandu, so saya belajar guna apps ini. So kalau kamu jawab lulus dua-dua soalan itu, saya yakin percaya kamu akan lulus tes PSB. Kenapa? Soalannya persis sebenarnya, persis. Waktu saya masuk lapor diri, tunggu dia datang untuk buat tes. Coba tes dibagi orang dan sebagainya, isi nama dan sebagainya. Lepas itu kita diberi masa macam tes sekolah bisa jarak, dan yang membedakannya adalah soalan untuk setiap orang itu tidak sama. Maksudnya dia ada soalan set A, soalan set B, soalan set C, dan sebagainya, ya kan. So tidak semestinya orang sebelahmu sama soalan. Kalau macam sekolah semua sama soalan, tapi kalau untuk ambil tes ni, dia soalan dia lain set. So mungkin soalan pertama sama, tapi untuk soalan seterusnya tidak sama. Begitulah, mungkin kau punya soalan lebih kepada apa, mungkin kau punya soalan lebih kepada logik dan sebagainya, itu lebih kepada service. Ya banyaklah soalan, jenis-jenis soalan dia. So mau tidak mau kena belajarlah daripada apps ni. Dan saya bersyukur sangat waktu saya jawab soalan tu persis dengan apa yang saya jawab di apps. Dan saya jawab, oh ini jawapannya ini, oh ini sebenarnya ini, sebab saya sudah belajar jawab di situ. So saat saya jawab itu sepertinya senang. Ini saya jawab itu lebih kurang dalam 15 menit, tapi tidak kerana saya malu untuk keluar daripada, tapi saya memang betul-betul tidak tahan sebab itu di atas saya. So saya cuba bertahan di situ walaupun sudah habis jawab. Bila ada satu orang yang sudah keluar, dia juga dia keluar. So saya pun angkat tangan, saya cakap okay, saya sudah habis, saya mau keluar. Saya tinggalkan, dia akan ambil. So bagilah kita punya jawapan dan soalan kita keluar, bawa balik kita punya IC lesson. Bila keluar rasanya rasanya orang kedua yang keluar, sebab saya rasa malu untuk keluar menjadi orang pertama. Saya pikir lulus mesti 60. Okay, untuk pengetahuan kamu, dan jawab soalan itu diberi masa 1 jam untuk menjawab. So dalam 1 jam dibagi 60 soalan.
So 60 soalan kamu kena jawab. Markah lulus kalau tidak silap saya 48, dan saya lulus. Markah saya berapa ya, 52. Paling tinggi pun markah lulus time test itu adalah 55. So tiada yang full mark, cukup lulus juga. Sebenarnya dari ini selepas kita jawab tes, kita tunggulah mungkin sejam kemudian selepas ya DPJ itu jawab tanda kita punya, maksudnya semak kita punya jawaban, dan dia sudah semak semua jawaban, dia akan bagi list siapa yang lulus, siapa yang gagal dengan markah kita sekali. So kita boleh tengok markah siapa yang lulus, markah siapa yang gagal. So ya syukurlah, kami sebenarnya banyak cikgu-cikgu yang ambil lesson PSB, so syukur kami semua lulus, yang cikgu-cikgunya pun lulus, so tidak juga bagi malu walaupun ada yang cukup lepas dapat result lulus hari yang sama kita tes, hari yang sama juga kita terima result lulus atau gagal, dan kita boleh buat lessonnya di esok harinya, tidak boleh hari yang sama. Okay, kenapa? Sebab JPJ kena update dulu di sistem, barulah kita dapat buat lesson. Lesson dia saya sudah buat. Sebelum itu lesson, harga sepatutnya harga untuk buat lesson adalah Rp20, tapi oleh karena PKP dia tambahkan 1 tahun lagi. Saya buat tahun 2020 hingga 2022, tapi ditambah 1 tahun lagi, jadi tambah Rp10. Oke lah, ya kan? Jadi 2 tahun lesson PSB saya, so kira ada diskon Rp10 lah, ya kan? Yang Anda tengok resep dia Rp30 untuk Rp30 sepatutnya setahun sambung, tapi oleh karena ekonomi tidak seberapa bagus, jadi mungkin itulah orang beri diskon untuk tambah setahun. So tidak perlulah buat medical check up lagi untuk nanti renew tahun depan, kan? So 2 tahun, so masih lama lagi untuk renew. Dan lesson dia jenis begini: lesson vocational Malaysia, macam lesson L dia guna lamination, dia tidak semacam lesson kita yang macam jenis ini. Kira saya dapat lesson PSB dia lain saya, so ya tinggal tunggu kereta lagi untuk buat Grab. So simple itu saja proses untuk ambil lesson PSB. Okay, simple je sebenarnya. Datang buat medical check up, buat pendaftaran pembayaran, lepas itu ceramah, sudah ikut ceramah, minggu depan ya lagi ambil tes jenisan. So kalau gagal pun boleh buat ulangan, tapi kena bayar pembayaran lah. So kesimpulannya di sini adalah jangan takut untuk mencoba membuat sesuatu yang baik lah. Grab ini saya rasakan boleh buat sebagai bisnes sampingan, kan? Kalau tahu mau pensiun awal, so itulah sebabnya saya ambil lesson PSB ini. Dan final siap, tak sabar tak beli kereta. Doakan saya untuk lulus loan kereta. Yes, kalau lulus loan saya akan tunjukkan kereta yang saya beli nanti. Okay, coba tegak kereta apa yang saya akan beli. Okay, jadi sebelum di sini jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baik, sebab manusia ini seperti begini ya. Okay, bila sesuatu perkara yang mereka lakukan itu tidak pernah mereka lakukan, contoh first time mau buat, imajinasi kita sudah jauh ke depan. Okay, macam contoh kita mau ambil lesson PSV, banyak yang kata begini, mau tes lagi kah? Biasa orang tak ini, coba ya proses lesson gini kayak gitu.
Dan saya beritahu dulu ikut ceramah, ikut tes. Ada tes lagi kah? Tes apa? Tes packing kah? Ya, paling saya risau kalau packing. Biasanya begitu sudah jauh ke depan. Oke, sebenarnya dia tidak perlu tes untuk pintar, untuk memandu driving, tidak perlu tes. Oke, dia cuma tes lisan, lebih kepada teori, peraturan-peraturan yang tidak perlu dilanggar dan sebagainya, peraturan-peraturan yang patut kita patuhi, ataupun cara bagaimana untuk berikan khidmat yang terbaik. Kalau tidak mau gagal, usahakan untuk belajar. Kalau jenis yang macam saya malas mau baca buku, gila telepon. Oke, dan yang paling ringkas, ada soalan percobaan yang boleh kamu coba. Ya, sebenarnya soalannya tidak juga lah 100% persis, tapi lebih kurang. Ya, untuk percaya melakukan sesuatu ataupun untuk mencapai sesuatu itu perlukan namanya usaha. Oke, usaha. Jadi usaha kita untuk lulus lesson PSB ini, kita kena belajar dengan cara apapun itu juga. Yang penting ada usaha, bukan cara menunggu. Ya, itu yang saya dapat sampaikan, dan harap kamu paham apa yang saya coba sampaikan. Mungkin banyak yang saya lebih merapu daripada fakta di sini. Okay, yeah, that's all for today, and thanks for watching. Harap ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada siapa yang ingin mencoba untuk membuat lesson PSB ini. So good luck kepada yang akan mengambil tes, dan juga good luck kepada siapa yang mempunyai niat untuk mengambil lesson PSB. So ya, prosesnya simple. Okay, saya sudah cerita dari A to Z dari kamu, bagaimana usaha kamu untuk lulus tesnya. Okay, that's all, and thanks for watching, and see you in the next video. Don't forget to subscribe my YouTube channel, so in the next time saya akan lebih semangat untuk buat next video. Mungkin lebih kepada pengetahuan, mungkin lebih kepada pembelajaran ataupun proses-proses belajar, mengajar, memandu, digital dan sebagainya. So ya, support video saya dengan klik button subscribe, like, and share. Terima kasih kepada yang view sampai habis, and the song for today, and thank you. See you in the next video. Bye bye.